Diqodok dalam sholat kecuali dasarnya memang sholat itu terlupakan. Misal hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang lupa sholat maka dia kerjakan kapan dia ingat. Contoh, ada orang, ini contoh saja ya, dia pada saat sedang bergerak pagi hari, dia bangun tidur aktivitas, lalu dia lupa karena buru-buru keluar, lupa sholat subuh. Berjalan waktu sampai duhur baru ingat, oh ternyata saya belum subuh tadi, baru ingat, memang lupa ya, sholat subuh dulu baru duhur. Disolati dikerjakan kapan diingat, kata Nabi SAW. Hanya ini. Tapi kalau ada orang tidak sholat selama 40 tahun, terus sekarang baru taubat, terus dia mau qadha 40 tahun, ini nggak ada dalilnya. Loh, ini pernah terjadi soalnya. Saya pernah umroh, bimbing umroh, dan ada beberapa jemaah saya yang baru ikut dengan saya, lalu dia mengatakan, Ustaz, kami dulu diajarin sebelumnya sama pembimbing kami disuruh qadha sholat. Jadi habis sholat duhur, sholat lagi duhur. Berapa rakaat pun kami mampu dengan untuk sholat-sholat, niatkan sholat-sholat dulu yang tertinggal gitu. Padahal dia tidak tahu sholat tertinggal yang mana, berapa, pokoknya sholat aja, semampunya kerjain. Ini nggak ada dalilnya nih. Bahkan hadis Bukhari membantah itu. Ada kesimpulan bahwa wajib qadha sholat fardu yang tertinggal sawaun tarakaha bi uzrin, baik yang ditinggalkan itu dikarenakan ada udzur seperti kanaumin, seperti tidur, wanisyanin, dan juga lupa, am biwairi uzrin, atau tanpa udzur. Jadi ada dua hal ini. Hadis ini ada kesimpulan dari Al-Imam An-Nawawi, maksud hadis ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu permintaan dari netizen untuk saya memberikan tanggapan terhadap statement dari Ustadz Salafi, yang mana statement tersebut berkaitan dengan masalah qadha usholah atau mengqadha sholat. Sesuatu yang diqadha dalam sholat kecuali dasarnya memang sholat itu terlupakan. Misal hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang lupa sholat maka dia kerjakan kapan dia ingat. Contoh, ada orang, ini contoh saja ya, dia pada saat sedang bergerak pagi hari, dia bangun tidur aktivitas, lalu dia lupa karena buru-buru keluar, lupa sholat subuh. Berjalan waktu sampai duhur baru ingat, oh ternyata saya belum subuh tadi, baru ingat, memang lupa ya, sholat subuh dulu baru duhur. Disolati dikerjakan kapan diingat, kata Nabi SAW. Hanya ini. Tapi kalau ada orang tidak sholat selama 40 tahun, terus sekarang baru taubat, terus dia mau qadha 40 tahun, ini nggak ada dalilnya. Loh, ini pernah terjadi soalnya. Saya pernah umroh, bimbing umroh, dan ada beberapa jemaah saya yang baru ikut dengan saya, lalu dia mengatakan, Ustaz, kami dulu diajarin sebelumnya sama pembimbing kami disuruh qadha sholat. Jadi habis sholat duhur, sholat lagi duhur. Berapa rakaat pun kami mampu dengan untuk sholat-sholat, niatkan sholat-sholat dulu yang tertinggal gitu. Padahal dia tidak tahu sholat tertinggal yang mana, berapa, pokoknya sholat aja, semampunya kerjain. Ini nggak ada dalilnya nih. Bahkan hadis Bukhari membantah itu. Bahwa statement tersebut ada dua hal. Yang pertama, qadha sholat yang wajib itu bagi orang yang lupa. Dan itu pun ada dalilnya sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, man nasiya sholatan falyusolliha idza dzakaraha. Bagi orang yang lupa terhadap sholat, maka hendaklah sholat jika dia ingat. Di luar itu, di luar lupa, maka tidak ada dalil menurut statement dari Ustadz Salafi. Jadi qadha sholat itu yang ada dalilnya hanya bagi orang yang lupa. Di luar itu tidak ada dalilnya. Apakah pemahaman yang seperti ini benar ataupun kurang begitu memahami, ataupun tidak mempunyai dalil, ataupun juga minim referensi? Apakah memang benar tidak ada dalilnya,
atau memang orang tersebut kurang baca atau tidak memahami apa yang tersurat dan juga tersirat dalam hadis tersebut. Dalam kitab Syarah An-Nawawi ala Muslim, beliau Al-Imam An-Nawawi memberikan beberapa penjelasan atau kerangka hukum daripada qada sholat, yang tentunya beliau Al-Imam An-Nawawi secara spesifik menjelaskan persoalan hadis yang disampaikan oleh Ustadz Salafi, yaitu hadisnya man nasiya sholatan falyusolliha idza dzakaraha. Redaksinya sebagaimana berikut. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk dari sabda Nabi, man nasiya sholatan falyusolliha. Barang siapa yang lupa terhadap sholat, maka hendaklah dia sholat. Kapan? Idza dzakaraha, jika dia ingat. Jelas kalau ini ada dalilnya, jika ada seseorang lupa kemudian tidak sholat, dia harus qada jika dia ingat. Idza dzakaraha. Kemudian hadis ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ustadz Salafi. Mengapa? Karena maksud hadis ini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, fihi wujubu qada'il faridoti al-faitati sawaun tarokaha bi uzrin kanaumin wa nisyanin am bi ghairi uzrin. Dalam hadis ini ada kesimpulan bahwa wajib qada sholat fardu yang tertinggal sawaun tarokaha bi uzrin, baik yang ditinggalkan itu dikarenakan ada udzur seperti kanaumin, seperti tidur, wanisyanin dan juga lupa, am biwairi udzrin, atau tanpa udzur. Jadi ada dua hal ini. Hadis ini ada kesimpulan dari Al-Imam An-Nawawi, maksud hadis ini baik udzur ataupun tidak ada udzur tetap wajib untuk qada sholat. Jadi kalau ketika ada statement ketika orang bertahun-tahun tidak sholat, itu tidak ada dalilnya untuk kewajiban mengqada sholat, ini pernyataan yang salah ketika mengatakan tidak ada dalil. Makanya perlu diluruskan, ada udzur ataupun tidak, maka tetap wajib sholat. Ada udzur saja, itu masih ada tuntutan kewajiban qada sholat, apalagi bi ghairi udzrin, tanpa udzur. Wa innama qayyada atau quyida fil hadis bin nisyani li khurujihi ala sababin. Kenapa kok diberi batasan dalam hadis ini dengan lupa bin nisyan? Dikarenakan keluarnya atas sebab. Li'annahu idza wajaba al-qada'u 'alal ma'dzuri fa ghairuhu aula bil wujub. Dikarenakan apa? Kewajiban qada salat bagi orang yang ada sebab udzur, fa ghairuhu aula, maka ketika tanpa udzur maka itu lebih utama dalam kewajiban, atau yang dikenal dengan aulawiyah dalam kajian usul. Jadi yang udzur saja wajib qada, apalagi yang tanpa udzur, ini hukum yang bersifat aulawi. Jadi seperti itu ya. Li'annahu idza wajaba al-qada'u 'alal ma'dzuri fa ghairuhu aula bil wujub wa huwa min babit tanbih bil adna 'alal a'la. Dan ini termasuk dari bab tanbih, peringatan dari sesuatu yang adna, yang rendah, alal a'la, atas sesuatu yang di atas, atau yang lebih di atasnya adna dan a'la. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam falyusolliha idza dzakaraha fa mahmulun alal istihbab, bahwa hadis Nabi ini apa yang disampaikan oleh baginda Nabi dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa hadis tersebut falyusolliha idza dzakaraha fa mahmulun alal istihbab, itu diarahkan hukum sunnah. Fa innahu yajuzu ta'khiru qada'il fa'itati bi udzrin alal sahih wa qad sabaqa bayanuhu. Untuk kewajibannya tetap wajib qada, akan tetapi di sini antara takhir dan kemudian mensegerakan qadanya itu ada apa ya, ada kerangka, ada penjelasan secara spesifik. Fa innahu yajuzu ta'khiru qada'il fa'itati bi udzrin ala sahih. Jadi di sini hukumnya sunnah untuk mensegerakan qada salat, tapi qadanya tetap wajib. Dikarenakan apa? Takhirul qada yang disebabkan udzur,
itu diperbolehkan menurut qaul shahih. Ini pendapat-pendapat yang memang perlu kita pahami juga. Toh andai kata dari ustadz tersebut yang menyatakan bahwa tidak wajib qadha membaca hadis secara secara sempurna, kesempurnaan tersebut melalui para pakarnya, Al-Imam An-Nawawi sangat pakar sekali dalam bidang hadis, sehingga beliau mampu memberikan beberapa syarah hadis ya, banyak kita ketahui, dan juga dalam kajian fikih. Tapi jelas kalau mereka itu tidak mau mengikuti fikih. Tapi heran, tidak mau fikih, kadangkala dia menyebutkan fikih. Dan juga yang menjadi tuduhan bagi mereka, bahwa dari kalangan mazahib al-arba'ah itu, mereka sangka tidak merujuk atau menggunakan referensi dari hadis. Ternyata buktinya Imam Nawawi ini pakar hadis, dan juga beliau mensyarih hadis, dan juga pakar fikih. Jadi beliau paham betul bagaimana konteks hadis yang sebenarnya, mafhum hadis yang sebenarnya. Ya, tidak semono-mono memahami hadis secara lahiriah. Man nasiya sholatan falyusolliha idza dzakaraha, ini dalil bagi orang yang lupa. Dan kemudian di luar itu tidak wajib qadha. Orang yang bertahun-tahun tidak sholat, kemudian dia taubat, tidak ada dalil wajib qadha. Ini satu pemahaman yang kurang pas dan perlu diluruskan. Makanya kalau kita berbicara tentang fikih, ya kita tahu asal usulnya bagaimana, istidlalnya bagaimana. Ini kan ranahnya fikih. Kemudian dikantor dengan beberapa hadis yang secara lahiriah dikatakan itu yang ada dalilnya bagi orang yang lupa. Di luar itu tidak ada dalilnya. Padahal ini kajian usul. Usul itu kaitan dengan fikih. Fikih itu juga kaitannya dengan hadis, dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.